Ini saya akan ditemani sama sahabat saya yang betul-betul paham juga di masalah ini. Bapak atau Adik Firdy Muhammad L Breaking News. Halo guys, balik lagi. Tolong dikasih daging-daging ya. Oke, siap. Jangan tipis-tipis, kita kasih daging-daging. Nah, tapi sebelumnya juga teman-teman, di sini kanal kita baru, teman-teman, tolong support kanal kami. Yang belum subscribe, gratis subscribe. Yang sudah, like, komen, dan pencet loncengnya. Karena itu semua gratis. Dan semoga yang di atas, yang di langit membalas kebaikan teman-teman. Oke. Subscribe guys ya, di subscribe, like, comment, share. Yes. Bisa kita mulai, editor? Bisa. Oke. Boleh kita mulai dari profilnya. Tadi malam telah diperkenalkan kepada kita oleh Ketua Umum kita Bapak Erick Thohir, Direktur Teknis kita dari Belanda. Wah, luar biasa. Belanda lagi nih Kakak Vindi. Iya. Luar biasa. Bernama lengkap Alexander, kalau salah pronunciation-nya maaf, tapi Alexander Ties Jetse Zuyers. Berusia 50 tahun dan terakhir jabatannya adalah meninggalkan Direktur Teknis Jordania. Tapi setelah Jordania lolos pertama kalinya Dalam sejarah. wow, luar biasa, meloloskan tim Jordania yang berjuluk An-Nasama, yaitu para kesatria. Kalau kita, waduh, gimana Kakak Firdy tanggapannya dengan suatu surprise banget? Tiba-tiba kita kemarin kayaknya lagi meeting, Pak Firdy lagi meeting di tempat lain ya, dadakan ya itu tiba-tiba ada pas pulang ada breaking news seperti ini. Aduh, jadi buat teman-teman, memang sebenarnya kalau dibilang kejutan enggak juga ya. Karena Pak Erick Thohir juga sudah bilang kan waktu pas di YouTube channelnya Bung Binder juga tuh kalau nggak salah, dia bilang udah menandatangani kontrak. Oh, ada Bang ya? Dirteknya ada, ada, iya Pak Erick Thohir bilang katanya untuk Dirtek ini sudah menandatangani kontrak dari jauh-jauh hari, tapi emang belum diumumkan aja yaitu. Nah, tadi malam lah ya diumumkan oleh PSSI di press conference ya. Dirtek baru, akhirnya kita punya Dirtek baru ya guys ya. Luar biasa. Alexander Zuyers berumur 50 tahun. Berdarah Belanda? Kelahiran Belanda ya. Kelahiran Belanda dan istrinya juga orang Indonesia juga itu. Yes. Orang Karawaci istrinya. Kenapa sih kalau orang Karawaci kalau ini? Orang Karawaci ya. Tinggal 4 tahun juga tuh di Lipo Karawaci tuh katanya. Jadi juga mempunyai segudang pengalaman yang sangat-sangat luar biasa nih. Baik, aku sedikit biar kita tidak salah karena ini barang baru banget ya teman-teman ya, nggak akhirnya kita sok tahu malah kepleset. Lebih baik saya baca dulu. Kita enak dari ke pelatihan dulu lah ya gitu. Boleh Om. Karir Alexander Zuyers sebagai pelatih. Al Ahli Jeddah Kingdom of Saudi Arabia, pelatih Akademi U13, U15, dan asisten Director Akademi dari 2008 sampai 2012. Next, Al Ghafa Doha Qatar, pelatih Akademi U17 2006 sampai 2008. Qatar, habis itu pindah lagi Qatar Football Association Qatar lagi, pelatih kepala timnas. Oh, naik terus ya Bang ya. Kepala timnas U15 2002-2006. Baru dia ke FC Groningen. Siapa ya pemain kita, ada nggak yang di Groningen ya? Groningen dulu bekas Laknorat Mangun. Betul. Abis itu ke Belgia ya. Iya, Groningen bekas. Makanya saya undang bapak ini. Gitu, Sobil makanya. Sempat di FC Groningen
Groningen Netherlands pelatih akademi tadi U16 sekarang U17 dan pembantu tim U19 luar biasa. Dan SS Cambuur Leeuwarden Netherlands pelatih akademi naik lagi U19 dan pembantu U17. Bagaimana dengan CV dari kepelatihannya dulu? Jadi benar-benar gradually naik terus gitu Kakak Vindi. Ini nggak tahu ya kenapa, kalau aku sih yakin sih Om dengan Aditek yang saat ini yang menjabat sebagai direktur teknik. Karena yang kita lihat jabatannya sebelumnya dia menjadi direktur teknik Jordania untuk tahun 2019 sampai 2025 dan itu benar-benar meloloskan Jordania pertama kalinya ke Piala Dunia. Itu yang gua direktur tekniknya ini nih merinding. Nah ini nih apakah seharusnya bisa sih ya dengan waktu yang mungkin cukup singkat ini bantu meloloskan tim Indonesia ke Piala Dunia juga nih di ronde 4. Nah makanya ya kita harapkan, kita doakan aja yang terbaik lah nih untuk Alexander Zurz ini ya. Baik, sekarang excitement atau gembiraan kita menyambut mendapatkan Dirtek yang CV-nya excellent ya. Sekarang kita ambil dagingnya biar teman-teman yang bukannya kami di sini sok tahu, tapi kita harus sama-sama saling edukasi, belajar mengajar siapa dan apa itu tugas orang technical director atau direktur teknis. Semalam teman-teman juga pasti udah lihat bahwa dia ngomongnya terus ke bawah. Betul. Jadi direktur teknis ini kalau untuk di timnas senior dia tidak ada apa-apanya kecuali pelatih Patrick Kluivert memerlukan sesuatu, dia akan kontak asistennya untuk ngomong ke Dirtek. Saya butuh pemain kaki kiri yang cenderung tendangannya begini. Dia akan ngomong ke Dirtek. Dirtek tawarkan, kalau tidak cocok, tetap ganti. Jadi posisinya di sini adalah Dirtek bukan untuk timnas senior, tapi di level bawah, timnas putri, lisensi kepelatihan dan lisensi perwasitan di situ ada di tangan Dirtek grassroots dari bawah sampai ke atas. Makanya di sini dia susah untuk pulang kampung. Yang tempo hari bener siapa Kakak Vindi yang tempo hari anaknya Johan Cruyff itu yang puyeng juga kalau tinggal di Jordi Cruyff ya mungkin cukup berat memang di sini. Jadi kita harus samakan dulu persepsi teman-teman. PSSI ini adalah sebuah kapal besar. Di kapal besar itu ada departemen masing-masing. Di situ ada departemen U23, U17, SSB pun ada di situ yang berafiliasi pastinya ya. Tidak mungkin satu SSB diketahui di federasi tanpa ada kerjasama dulu dengan PSSI. Makanya semoga dari bawah sampai atas Dirtek kita yang baru ini bisa bekerja dengan baik. Mantap, Kak Vindi, coba lagi dulu. Jadi sedikit aja guys ya, Om ini aku bilang ke rekan semua juga nih ya. Kata Om apa daging-daging ya? Daging dulu kasih lah. Jadi baik banget tanya juga nih Om ya dari ke aku juga baik yang DM. Bang, apa sih tugasnya Dirtek? Iya pasti. Apa sih fungsinya Dirtek? Dirtek itu dari kepanjangan dulu direktur teknik ya, atau technical director kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi tugasnya itu pertama ada untuk merancang filosofi permainan dari skuad tim nasional. Merancang filosofi. Jadi bukannya untuk mengatur taktikal strategi, bukan ya. Jadi merancang untuk filosofi permainannya aja dulu. Tergantung ke pelatih kepalanya lagi nanti. Tim kepelatihannya dari tim nasional. Dan juga audit program pembinaan pengawasan pemain muda. Betul. Jadi tugas direktur teknik ini nanti dia akan turun ke bawah. Audit pengawasan pemain-pemain muda yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu Dirtek tuh ya tugasnya. Dan juga mengatur kurikulum pemain-pemain muda juga nih. Jadi emang tugasnya ke grassroots nih untuk menciptakan Lamine Yamalnya Indonesia. Seperti itu. Itu tuh tugasnya Dirtek guys ya. Jadi kalau mereka bilang, "Bang, Dirtek ngapain aja?" Sebenarnya pusingan Dirtek daripada pelatih kepala. Tapi kalau Dirtek ini dia lebih untuk
menaungi sepak bola di suatu negara. Yes, kapal besar ya Bang. Iya, kapal besarnya. Jadi kalau pelatih kepala kan dia cuma satu kelompok doang. Satu departemen. Iya, kalau Dirtek ini bener-bener dia menaungi satu negara sepak bolanya. Baik itu U5, U7, U9, U10. Jadi dari bawahnya dia bina dan liganya juga mungkin dari pemain-pemain muda, pemain-pemain lokalnya nanti bisa direkomendasi ke tim nasional dari direktur teknis ini. Tetapi sekali lagi ya seperti yang dibilang sama Om Obrin, tergantung pelatih kepala dari tim nasional tersebut. Okay. Boleh nanya agak mendalam ini ya, Kakak? Boleh ya. Om. Apakah cerdas seorang Ketua Umum Erick Thohir mengambil seorang Dirtek yang sukses membawa Yordania lolos pertama kali untuk Piala Dunia, karena memang kita kesulitannya adalah mengalahkan negara-negara seperti Korea, Jepang, ya kan. Sementara yuk jelas-jelas Jepang kalah kemarin lawan lawan Arab Saudi seri, ya kan. Apakah tepat mengambil kan Pilanesia, filosofi football, ya kan? Berarti ada hubungannya, bukan serta-merta plek ketiplek, bukan, tidak, bukan. Tapi apakah kita mencari filosofi untuk kita di Asia ini? Mungkin Bahrain, Arab Saudi kita udah bisa tapi Asia kuning seperti Asia Korea Timur, ya. Seperti Korea Selatan, Jepang, itu yang sulit kita taklukkan. Apakah ada arahnya ke sana, Kakak Firdi? Kalau aku yakin sih Om dengan pemilihan dari Alexander Zuric ini ya sebagai direktur teknik, karena ya sekali lagi dengan CV-nya yang mentereng. Meloloskan Jordania ya pertama kali dalam sejarah ke Piala Dunia. Yes. Dan juga menjadikan Jordania ini sebagai finalis Piala Asia pada tahun 2023. Finalis Jordania. Finalis. Kalah Piala Asia 2023. Kita Jordania kalah sama Uzbek, Rizky Ridho kartu merah. Iya, kan? Jadi ini bener-bener Dirteknya bukan kaleng-kaleng guys, berkata nih. Jadi di Jordania memang sangat-sangat meningkat di bawah di bawah naungan direktur teknik Alexander Zuric ini. Iya, menaikkan ranking FIFA Jordania dari 90 ke 60 juga. Iya. Itu saya baca FIFA. Bang. Itu betul. Naik, cek faktanya aja. Itu betul Bang. Itu emang daging banget ini. Iya, jadi kalian bisa cek aja. Emang itu membawa Jordania ke finalis Piala Asia 2023 dan pertama kali dalam sejarah meloloskan Jordania ke Piala Dunia. Bukannya 2026 ya, pertama kali dalam sejarah, guys. Gila ya. Itu pertama. Sampai yang berjuluk tim kesatria ini bangga banget, dan nomor Korea Selatan dilewatin loh sama dia di grup B. Di grup B dia kalah bro, Korsel, yang dimana Korsel pernah jadi juara nomor 4 kalah sama Turki di 2002 sebagai finalis. Waduh, baru lahir tuh saya tuh waktu itu. Iya. Waktu itu pelatihnya dari NU Bang, dari NU. Busiding namanya. Busiding, yang pernah pelatih Chelsea juga ya. Busiding ya, itu ya. Itu bercanda-bercanda orang dulu gitu. Oke, balik lagi ke laptop bahwa begini Bang. Kita ini seperti agak di ujung tanduk Bang, ya kan? Karena kita ujuk-ujuknya juga satu pertandingan gagal nih, kita lawan digugurkan lawan Kuwait atau lawan Libanon ya, kita digugurkan nanti nih. FIFA Matchday. FIFA Matchday-nya. Oh ya, untuk just information lawan Kuwait batal. Tuh. Kuwait batal ya. Nggak tahu juga ya, kata Erick Thohir bilang entah ini sabotase atau bagaimana kan, tapi nggak. Katanya Kuwait juga dia mengundurkan diri dari turnamen yang di Arab juga. Kuwait. Jadi nggak tahu ada isu internal atau entah apa, tapi Erick Thohir katanya sebagai ketua PSSI sudah melayangkan surat protes keras lah ke Kuwait dan sudah melaporkannya ke AFC. Baik, Baji, begini Bang, soalnya kan Dirtek baru ini juga kan menyalonkan pemain-pemain yang disarankan, itu dia hanya menyarankan, betul kan? Betul. Nah, sementara ini orang juga banyak lagi polemik ini, kenapa ini senior kita nanti yang bentar lagi akan FIFA Matchday ada nama-nama yang seperti seperti Mark Locke, ya kan, Lili Pali yang usianya udah tinggi, sudah nggak muda lagi ya. Walaupun kita tidak menutup mata, Sandy Walsh juga udah 32, Lupesi 33 atau apakah dia kira-kira bisa
langsung turun tangan mencari, karena dia dirtek. Ini bukan PLT Bang, maaf Bukan. Bang. Maaf ya. Kita sebelumnya punya PLT itu adalah pelaksana sementara ya? Pelaksana tugas. Direktur teknis ada Indra Safri, waktu itu yang ngangkat kalau nggak salah Ratu Tisa ya, kalau nggak salah tempo hari ya. Tapi di sini Udah ada iniannya. gimana nih Bang kira-kira menyikapi untuk Tom Haye sendiri belum ada klub kan Bang? Atau udah ada klub sih sebenarnya? Belum. Tom Haye belum ada klub ya guys. Sementara transfer bursa transfer udah mau ditutup nih akhir-akhir bulan ini nih kan. Awal September akhir bulan ini. Baik. Apakah dengan pengalaman CV dia lama di Jordan, dia cukup tahu tentang pemain-pemain yang berdarah Belanda yang bermain di Indonesia sekarang, kira-kira bisa ngebantu nggak untuk kepentingan Naturalisasi. naturalisasi atau ada lobby-lobbynya lagi lah. lobby-lobbynya lagi. Kira-kira bisa nggak Bang Vindi kira-kira? Bisa sih, tapi sekali lagi untuk Dirtek ini kan dia lebih mengawasi mengawasi pembinaan para pemain muda. Tapi untuk ya sekali lagi kalau ada pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa punya kualitas, ambil aja udah. Ambil aja udah. Sayang banget kalau nggak diambil lah itu mah. Dan ada Pak Simon juga ya. Iya, makanya ada Pak Simon sebagai head of scouting. Scouting ya, Pak Simon Tahamata ya, 80. Iya. Jadi sekarang udah full Dutchies, full Belanda Pak, ya kan? Tim kepelatihan Penasehat teknis Jordi Cruyff, Dirtek ya kakak Alexander, Zuyer ya kan, Simon Tahamata, Star Search lah kita sebut ya kan, pelatih kita Patrick Kluivert, asisten Alex Pastore, Daniel Lanzat, terus yang U23 Gerald van den Berg, terus ada Frank Van Kempen, dan baru sisa adalah mantan Persib yaitu coach Nova U17. Artinya mungkin kalau tadi saya menarik sekali adalah karena kita menyebutnya dulu di zamannya 2017 kalau nggak salah Danur Windo yang mencetuskan Pilanesia ya, Philosophy of Indonesia Football ya kan itu 2000, kalau salah correct me if I'm wrong itu. Kira-kira akan idealnya di 4 back atau 3 back, bagaimana Kakak Vindi? Filosofi ini mungkin dengan permainan bukannya gua ke coach Sintayong lagi, bukannya ntar gua dibilang ini bukan nih, karena coach Alex Pastor juga sebagai asisten pelatih dia juga merancang strategi dan taktik di timnas Indonesia ya, dan dia juga jago video analis ya Bang ya kalau nggak salah ya. Wah, Alex Pastor dia sebagai pundit di nomor 1 di Belanda. Jadi dia pas lama ngelatih klub juga dia memakai 3 back juga Om. Oh, dia 3 back. Kalau Patrick 4. Ya, jadi makanya pas pada saat menghadapi Australia kan 4 back tuh. Oh, di awal. Pertama kali kita dibantai. Tapi permainan kedua 3 back tiba-tiba tuh. Kita menang 1-0. Nah, jadi ini nih Alex Pastor mungkin melihat di sini 4 back kurang cocok nih kayaknya. Jadi coba diganti ke 3 center back lagi. Nah, menang akhirnya. Jadi ya itu ya bukannya suatu ini ya, Pak. Jadi kalau menurut aku sih ya lebih cocok timnas Indonesia nih memakai filosofi dengan 3 back sih, Om. Baik, oke. Kalau Om sendiri gimana nih? Oke. Kok jadi saya? Saya hostnya. Editor tolong itu tegur. Aduh, udah dibayar saya yang ditanya. Disqualified. Ini mana kartu mana? Kartu. Kuning dulu deh ya, kuning dulu. Keluar dong. Baik, tapi saya akan kasih pendapat juga boleh, bahwa memang cerdas sekali dari Kakak Vindi di sini. Memang kita ngelihat dari bercermin dulu dari paling bawahnya dulu Nova ya kan. Nova sepertinya aktifnya di 3 juga Bang gitu ya kan. Jadi mungkin 3. Kalau saya terus terang saya lebih suka 3. Saya suka bermain dari sisi sayap Bang. Flank. Jadi kekuatan kalau dulu namanya kanan luar dan kiri luar, sekarang RWB LWB. Itu indah banget kalau disambut dengan baru sayap kanan, sayap kiri yang kuat Bang. Seperti gol umpannya Yakob Sayuri disambut sama Marceng waktu lawan
siapa tuh saya bikin VT itu padahal tuh dia. Oh, yang pasti Piala Asia bukan? Iya. Yang apa umpan dari Yakob Sayuri? Yakob Sayuri. Yang si Martin Dia golin. dia kolong dulu. Iya. Itu kan dari Sandy Walsh dulu. Dari Sandy Walsh dulu dioper ke Yakob ya kan. Dia sprint. Nah, saya suka tiba-tiba. Saya karena mungkin tipe umur yang lahir di agak awal Bang ya. Jadi kia-kia Flank, itu lebih sayap. enak Itu Bang. yang gol pas Arab Saudi dari Verdong juga tuh, dari sayap. Yang si Marcelino golin lari tuh Verdong dari sayap juga tuh, yang gol Arab Saudi yang kemarin kualifikasi. Flank juga itu kan. Ini kita kasih ngomong bisa 30 menit nih hati ini nih. Tapi saya sampai lupa saya mau tanya ke Kakak Vindi. Oke, Kakak Vindi, karena kita biar excitement kita udah cukup, kita sambut. Selamat bekerja untuk Direktur teknis atau technical directors kita, Bapak Zuyer, karena kita biasanya memanggil FAM kalau di luar negeri. Semoga bisa memberikan apa yang terbaik buat timnas kita Indonesia, kebanggaan kita. Dan memajukan sepak bola, yang utama ada tips dari saya adalah menghilangkan segala sesuatu itu dari KKN. Kita tahu sendiri cerita kemarin, seperti saya nggak mau sebut namanya, tapi saya boleh sebut klubnya, dari klub Malut United. Ada individu, saya ulangin, saya nggak mau, ada individu yang kena masalah di sini. Di sini ada di tangannya direktur teknis. Semoga masalah-masalah seperti itu hilang, tidak ada lagi titipan. Wasit juga bekerja semakin profesional. Di situ ada GM-nya orang Jepang yang dilantik GM orang Jepang. Ya pokoknya dari Jepang, GM dari Jepang. Semoga semua sinergi bekerja dengan baik untuk PSSI. Dan yang utama adalah, yang paling utama adalah cintalah pada federasi, janganlah cinta kepada individunya. Jadi kita support saja federasi. Memang pilihannya mungkin yang untuk saat ini saya rasa dan Kakak Firdi rasa adalah terbaik, karena diambil setelah membawa Yordania lolos pertama kalinya ever. Sejarah, bukannya pernah lolos sebelumnya, pertama kali Jordania ke Piala Dunia ini. Jadi kita salaman, semoga Kakak Vindi, terima kasih Kakak Vindi ya. Sama-sama Om Obrin. Ngobrol bola selalu dengan Obrin Bola dan teman-temannya. Siapa Kakak Vindi yang tebak di sana itu? Namanya yang tebak di belakang siapa? Bang Mobil. Oh, Sobi. 3, 2, 1, kah. Nah,